Semoga duduknya kita di sini yang kita dengar menjadi ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana Rasulullah SAW sering meminta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kapan dibacanya doa yang tadi? Pagi, setelah sholat subuh 3 kali. Nabi Muhammad SAW, junjungan kita, minta, apalagi kita, ya. Apalagi kita. Terkadang nggak semua ilmu yang kita dengar menjadi bermanfaat. Terkadang ada niat-niat yang kurang baik kita mendengar ilmu, ya. Bukan untuk kita, bukan untuk keluarga kita, bukan untuk didakwahi, tapi untuk senjata berdebat misalnya. Ini udah nggak benar niatnya, ya, salah. Ya, orang menuntut ilmu untuk mengalahkan orang berdebat, ya. Itu kelasnya siapa? Ulama berdebat dengan ahlul batil, ya. Kalau kita jangan terlalu banyak berdebat, ya. Kita menuntut ilmu untuk siapa? Untuk kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita cintai. Kasih tahu, dia balas, ya udah, terserah ente. Nah, ya, jangan sampai memiliki niat menuntut ilmu untuk berdebat. Itu salah satu yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, sekarang kita mempelajari dalam kitab Bahjatu Qulubil Abror. Di dalamnya dikumpulkan hadis-hadis yang sangat penting sekali, yang semuanya sahih, yang datang dari Rasulullah SAW sebagai pondasi bagi kita semua. Ya, kita sudah sampai di hadis yang keempat sekarang. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, ata a'rabiyyun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang A'rabi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, A'rabi ini identik, kalau disebut A'rabi itu Arab gunung, Arab Baduy di zaman para sahabat. Ya, kalau disebut A'rabi, Arab yang datang dari luar daerah, dari pegunungan, Arab Baduy datang. Faqala, kemudian dia berkata, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Beritahu kepadaku suatu amalan yang kalau aku mengamalkannya aku masuk surga. Lihat. Ini ciri-ciri A'rabi pada zaman Rasulullah SAW. Kalau nanya terkadang kurang lemah lembut, nggak ada perkataan ya Rasulullah, wahai Rasulullah, nggak ada. Langsung tunjukin saya amalan, kalau saya lakukan saya masuk surga. Nah, itu kekhususan orang-orang Arabi pada saat itu. Nanya to the point, ya, nggak pakai basa-basi, udah gitu yang paling penting pertanyaannya. Itu orang Arab Baduy kalau nanya. Ya, dia tahu masuk Islam untuk apa? Agar masuk dalam surga. Nggak pakai basa-basi. Amalan yang kalau saya amalkan saya masuk surga. Apaan? Dijawab oleh Rasulullah SAW. Ya. Rasulullah melihat ini keseriusannya. Dan ini contoh salah satu, walaupun adabnya agak keras, tapi hatinya dia bertanya ini untuk beramal. Ya, ini kira-kira nanya buat berdebat atau buat beramal dia? Buat beramal, bukan buat nyerang dia nih ntar. Nanya Ustadz buat nyerang fulan, nyerang. Nah, ini udah salah, ya. Terkadang juga suami istri terkadang, ya. Nanya nih, Ustadz, suami saya begini buat diserang ntar di rumah. Ya, yang suami juga, itu kurang. Ya, bukan untuk saling berdebat, tapi untuk berbekal. Nah, dijawab oleh Rasulullah SAW, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah
jangan berbuat syirik sama sekali. Wa tuqimus shalah al-maktubah, dan dirikanlah salat yang wajib, salat 5 waktu. Wa tuaddiz zakah al-mafruḍah, dan tunaikan zakat yang wajib. Ya, zakat dibagi menjadi 2. Zakat apa aja? Zakat badan dan zakat harta. Ya. Dua-duanya ditunaikan setiap tahun. Zakat badan disebut juga dengan zakat fitr. Ya. Zakatul fitri itu ditunaikan ketika mau lebaran. Dihitungnya per badan. Ya. Kalau di rumah ada berapa, kita keluarga ada 7 anggota keluarga, berarti per badan dibayarnya. Yang kedua, zakat apa? Mal. Zakat mal. Setahun sekali juga. Ya. Dihitungnya dari harta yang berlebihan dari nisab. Ya. Ketika hartanya lebih dari nisab, dihitung setahun dari situ, ya. Hartanya masih segitu, nggak kurang, dia keluarin hartanya. Ini zakat mal. Dua-duanya wajib dilakukan. Ya. Kalau sholat tentu sholat 5 waktu. Zakat, wa tasumu Ramadan, dan kau puasa bulan Ramadan. Qala, kemudian orang Arab ini berkata, walladzi nafsi biyadihi la azidu ala hadza syai'an wala anqusu minhu. Demi Tuhan yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah, kata dia, aku enggak akan tambah selain yang engkau katakan, dan aku enggak akan kurangin. Lihat tegasnya nih. Demi Allah enggak akan aku tambah. Ini nih. Aku tanya ini untuk masuk surga, ini enggak akan aku tambah dan enggak akan aku kurangin. Dia mau lakuin semua. Komitmen. Falamma walla, kemudian ketika orang ini jalan, Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya yang ada, yang tadi menyaksikan orang Arab ini datang. Man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahlil jannah falyanzur ila hadza. Barang siapa, sahabatnya dikatakan, yang mau melihat penduduk surga, lihat orang tadi. Subhanallah. Barang siapa melihat penduduk surga yang masih hidup, yang kelihatan orangnya penduduk surga, orang yang tadi. Ya. Ini kata Rasulullah SAW. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis sahih. Ya. Yang pertama, ini menunjukkan mukjizat Rasulullah SAW. Ya. Beliau terkadang memberikan kabar gembira kepada beberapa sebagian sahabatnya. Ini mukjizat. Orang lain nggak bisa. Hanya Rasulullah SAW dari wahyunya. Ya, sebagaimana 10 orang yang masuk dalam surga, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, seterusnya. Salah satunya yang menjadi penghuni surga ini, kata Rasulullah SAW. Ini mukjizat Rasulullah SAW. Yang pertama. Yang kedua, Rasulullah SAW tahu komitmen orang ini. Ya. Dia bertanya, dia bilang nggak akan menambah, nggak akan mengurangi, benar-benar bakal dia lakukan. Ya. Dan jika orang mengerjakan rukun Islam, ya, sholatnya, maka dia akan masuk surga. Dalilnya hadis ini. Ya. Ini disebutkan rukun Islamnya berapa tadi? 4. Apa aja tadi? Ya, yang pertama tentu tauhid, syahadat. Sembah Allah, jangan berbuat syirik kepada Allah. Salat, zakat, puasa. Ya. Para ulama mengatakan ini tidak disebutkan haji. Ya. Para ulama mengatakan pada saat orang Arab ini bertanya, belum diwajibkan ibadah haji. Belum diwajibkan ibadah haji, rukun Islam yang kelima. Ya. Karena diwajibkannya ibadah itu bertahap. Ya. Tentu yang paling pertama dari semuanya setelah syahadat, sholat. Ya. Sholat sebelum hijrah ke Madinah itu sudah diwajibkan. Isra Mi'raj diwajibkan sholat 5 waktu. Itu sekitar 2 tahun sebelum hijrah. Baru setelah itu zakat, puasa. Ya. Haji rada lama. Ya, udah di Madinah lama. Di tahun ke-9 baru diwajibkan haji.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat di tahun ke-11. Wafatnya di tahun ke-11. Diwajibkannya haji di tahun berapa? 9. Di tahun 9 diwajibkannya. Jadi syariat banyak sekali turun sebelum diwajibkannya haji. Ini salah satunya, orang Arab ini datang sebelum diwajibkannya haji. Ya, ketika tahun 9 diwajibkan, akan tetapi Rasulullah SAW enggak haji pada saat itu, tahun ke-9. Karena pada tahun ke-9 kaum muslimin berhasil menaklukkan kota Makkah, Fathu Makkah, ya. Dan banyak utusan-utusan datang ke Madinah. Utusan-utusan datang ke Madinah untuk mengikrarkan, untuk membaiat Rasulullah SAW masuk Islam, bangsa ini masuk Islam. Rasulullah SAW banyak menerima utusan-utusan dari bangsa-bangsa Arab yang lain yang datang. Beliau nggak haji pada tahun itu. Yang haji diutus Abu Bakar As-Siddiq dan sebagian sahabat haji tahun ke-9. Ya. Tahun ke-10 baru beliau berhaji, yang disebut dengan haji wada. Kenapa disebut haji wada? Karena pada saat haji Rasulullah SAW berkata, "Khudhu anni manasikakum fala'alli la alqakum ba'da 'ami hadza." Ketika beliau sedang melempar jumrah, memerintahkan sahabatnya, ambillah dariku cara kalian bermanasik. Contohlah aku. Kemungkinan aku nggak bertemu kalian lagi tahun depan. Ini firasat Rasulullah SAW. Makanya sahabat mengatakan ini hajinya haji wada, haji perpisahan Rasulullah SAW dengan kaum muslimin yang datang dari segala penjuru dunia. Ya, itu di tahun ke-10. Ya. Makanya disebutkan ini hanya 4 rukun Islam. Ya. Dan rukun Islam ini adalah amalan yang paling besar. Amalan yang besar semuanya, ya. Bertauhid kepada Allah. Enggak ada lagi yang lebih besar daripada bertauhid, ya. Mengesahkan Allah dalam beribadah, ini timbangannya yang paling berat. Ya, sebagaimana pernah mendengar hadis Waraqah. Hadis Waraqah terkenal panjang hadisnya. Ya. Intinya pada saat itu hamba Allah ketika dihisab, ya, diberitahu tentang kesalahannya, ada 99 lembar. Setiap lembar itu sejauh mata mandang kesalahannya. Banyak sekali. Sejauh mata mandang ada 99 lembar kesalahannya, banyak sekali. Ya. Dan dia berpikir saya akan hancur. Akan tetapi ada satu kertas. Waraqah. Waraqah bahasa Arabnya kertas, artinya waraqah. Di situ tertulis la ilaha illallah. Orang ini mengamalkan la ilaha illallah. Dia beribadah hanya kepada Allah dan dia menjauhi kesyirikan. La ilaha illallah. Konsekuen dengan perkataan la ilaha illallah. Kemudian mau ditimbang. Orang ini udah pesimis. Bagaimana ini mau dibanding dengan ini? 99 dengan satu kertas. Kemudian ketika Allah timbang, fatashat, yang 99 ini naik ke atas timbangannya. Yang la ilaha illallah turun jauh lebih berat dibanding keburukan-keburukan yang dia lakukan. Ini salah satu hadis, ya, yang menunjukkan kepada kita jika kita benar-benar konsekuen dengan perkataan la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah, tidak berbuat syirik. Ini berita sangat gembira sekali bagi kita ketika di akhirat. Ketika kita punya kertas itu, ya, konsekuen dengan la ilaha illallah. Makanya ini yang dikatakan Rasulullah SAW. Beribadah kepada Allah, jangan berbuat syirik. Jangan berbuat syirik. Ini syirik lawan kata dari tauhid. Dosa yang paling besar dari semua dosa. Ya, lebih besar daripada berzina, minum khamar. Ya, orang datang ke dukun itu lebih besar dosanya. Percaya kepada dia lebih besar daripada membunuh orang. Ya, berbuat syirik. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah enggak mengampunin dosa orang yang berbuat syirik.
dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain syirik sesuai kehendaknya. Ini yang mengatakan Rabbul Alamin. Allah yang mengatakan. Ya. Kalau orang meninggal dalam keadaan syirik belum bertaubat. Maksudnya itu. Ya. Orang yang meninggal belum sempat bertaubat. Masuk ke ayat ini. Ya. Adapun orang yang masih hidup, ya, qadarullah pernah melakukan kesyirikan, pernah datang ke dukun misalnya, atau pernah beribadah kepada selain Allah, meminta-minta kepada orang yang meninggal dunia, ya, ini perbuatan syirik. Dia masih hidup, itu Allah beri kesempatan untuk bertaubat kepada Allah, dan Allah menerima taubat walaupun dari dosa syirik. Allah menerima taubat dari seluruh dosa selagi nyawa masih ada di kerongkongannya, ya. Ini pentingnya. Tauhid, jauhi syirik, pasti paling utama. Sembah Allah. Kemudian yang kedua, dirikan sholat. Ini yang paling wajib setelah kita jadi muslim. Ya, kita mengucapkan la ilaha illallah. Tadi artinya apa la ilaha illallah? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ya, nggak cukup hanya mengatakan tiada Tuhan selain Allah. Nggak cukup. Ya, Tuhan artinya ini yang disembah. Tuhan itu artinya. Yang disembah di atas muka bumi ini banyak gak? Banyak. Banyak yang disembah oleh orang-orang. Ada yang menyembah pohon, menyembah patung, menyembah matahari. Tapi semuanya gak ada yang berhak disembah. Kecuali Allah. Makanya arti yang paling pas dari la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu. Harus konsekuen, ya, belajar tauhid dan kesyirikan. Nanti insya Allah akan kita bahas di babnya. Itu yang paling utama. Yang kedua, setelah kita menjadi muslim, yang paling kita harus perhatikan salat. Salat. Demi Allah enggak ada lagi yang lebih penting. Setelah kita menjauhi kesyirikan tauhid, melainkan salat 5 waktu, enggak ada lagi. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun. Ya. Siapa yang megang Al-Qur'an di sini? Ya, surat Al-Mu'minun. Buka surat Al-Mu'minun. Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Al-Mu'minun dari ayat pertama. Allah berfirman bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun. Perhatikan. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Di awal-awal surat Al-Mu'minun, baca nanti ketika kita di rumah. Ya. Sifat pertama yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan orang yang sukses ini, sifat pertamanya apa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang ini yang kata Allah beruntung, dia ketika sholat, dia khusyuk sholatnya. Ya, sifat pertama, sholatnya khusyuk. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan lagi beberapa sifat. Ya, sekitar 8 sifat, salah satu penghuni surga yang beruntung. Di akhirnya, sebelum Allah sebutkan dia sebagai penghuni surga, pertamanya tentang sholat, terakhir Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Orang ini orang yang beruntung, kata Rabbul Alamin, yang dalam salatnya selalu menjaga, yuhafizun, jaga salatnya 5 waktu. Ini ciri-ciri terbesar orang beruntung. Ya. Allah tekankan dalam ayat ini beberapa sifat-sifatnya banyak, tapi dikurung dengan 2 sifat, dua-duanya tentang sholat. Ini syarat kalau mau beruntung dunia akhirat. Ya. Kemudian Allah katakan setelah itu, ulaika humul warithun. Mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan warisan. Subhanallah.
Mereka akan mendapatkan warisan. Gimana kita kalau dikabarkan akan mendapatkan warisan? Allah yang mengatakan. Mereka warithun, orang yang akan mendapatkan warisan. Warisannya apa? Alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka akan mendapatkan warisan surga firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Subhanallah. Enggak ada lagi warisan yang lebih mulia. Surga firdaus, mereka kekal di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengajarkan kepada kita yang paling besar dari semuanya salat. Salat 5 waktu. Ini sebab terbesar kita masuk ke dalam surga, surga firdaus, kekal di dalamnya. Apalagi yang mau kita minta? Ini Allah katakan dalam surat Al-Mu'minun, ya, salat. Kemudian dalam salat juga Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, memberitahu kepada kita bahwa yang nanti pertama kali dihisab di hari kiamat setelah kita dibangkitkan, yang ditanya tentang apa? Salat kita. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu pertanyaan pertama. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah, kata Rasulullah SAW. Yang paling pertama nanti dihisab oleh Allah salat. Fa in salahat saluha sairu amalihi wa in fasadat fasadat sairu amalihi. Kalau baik, kedepannya baik, hisabnya akan gampang. Kalau gagal, kedepannya akan susah hisabnya, kata Rasulullah SAW. Mengabarkan kepada kita bahwa bagaimana keadaan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, senang, baik atau kerepotan, itu bisa kelihatan di dunia. Bagaimana kita dengan sholat, begitulah nanti kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pertanyaan pertama yang menjadi penentu ke depannya. Makanya dikatakan Rasulullah SAW, ini penghuni surga yang tadi nanya, ya. Dia menyembah Allah, tauhid, menjauhi kesyirikan, kemudian dia mendirikan sholat 5 waktu, ya. Sholat 5 waktu, nggak ada lagi yang lebih baik, yang lebih dicintai oleh Allah kecuali sholat 5 waktu. Yang lainnya di bawah sholat. Dalilnya apa? Sering saya ulang-ulang. Dalilnya hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ketika bertanya kepada Rasulullah SAW, ayyu amalin ahabbu ilallah, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Dijawab apa? As-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya paling dicintai oleh Allah. Kemudian apa? Yang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa? Jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadis besar, ya, yang mengajarkan kepada kita, ya, salat ini yang paling besar, ya, yang paling besar. Pahalanya besar, konsekuensinya juga besar juga, ya, lebih besar daripada dosa besar. Nah, itu dia, salat. Meninggalkan salat lebih besar daripada dosa besar. Di atasnya meninggalkan salat. Dosa besar banyak gak? Al-kabair banyak. Di atasnya meninggalkan salat. Subhanallah, lihat. Besar, pahalanya besar, konsekuensinya juga besar. Ya. Kenapa bisa besar? Karena satu hadis dari Rasulullah SAW, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum shalah, faman tarakaha faqad kafar. Kata Rasulullah SAW, pembeda kita dengan orang-orang non-muslim apa? Salat. Yang meninggalkannya maka telah kafir. Ini kata Rasulullah SAW. Kenapa jadi besar? Ya, mereka terkadang baik, kita baik, mereka baik. Ya, iya betul. Mereka tidak bohong, kita tidak bohong, iya. Tapi yang menjadi pembeda antara kita dengan mereka apa? Salat. Ya. Yang mana kata para ulama, salah satunya perkataan Abdullah ibnu Syaqiq, salah satu tabi'in, berkata, ma'alimna syai'an tarkuhu kufrun illa shalah. Kami enggak tahu ada sesuatu yang kalau ditinggalkan bisa menjadikan orang kafir kecuali salat. Kami enggak tahu. Amal-amalan kalau ditinggalkan ini berpotensi bisa mengeluarkan dari Islam kecuali salat. Oh, itu sangat besar sekali.
ya, di mata para sahabat dan juga generasi-generasi yang dijamin oleh Rasulullah SAW. Nah, ini juga harus jadi besar buat kita. Ya, kalau mau ngajarin anak, mau ngajarin istri dari mana? Ini, ajarin tauhid. Ya. Jauhi syirik. Udah tersebar terkadang di TV, di mana kalau nggak dibekelin bakalan kalah sama yang di luar. Kasih tahu tauhid. Ya. Jangan gampang percaya sama orang dibilang orang pinter. Nah, ini dia musibahnya. Musibah di sini, ya. Terkadang orang yang jahat dibilang orang pinter, ya, bukan pinter, ya. Kalau dia mengaku mengetahui ilmu gaib, bukan pinter. Dia sedang menandingi Allah. Dia durhaka, bukan orang pintar. Ya, harus diimbangi keluarga kita, dikasih tahu. Nggak ada cerita, ya, datang ke orang-orang seperti itu. Hati-hati. Ya. Kemudian sering-sering mewasiatkan anak dan istri untuk menjalankan sholat dan sabar. Nyuruhnya harus sabar. Sebagaimana perintah Allah dalam Al-Quran. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk sholat dan sabar ketika nyuruh. Ya, ini perintah Allah. Sabar, jangan gampang nyerah. Cara ini nggak mempan, cara ini. Cara ini nggak mempan, cara ini. Terus sampai meninggal. Ya, itu perintah Allah dalam Al-Quran. Ya, perintahkan keluargamu untuk sholat dan sabar dalam memerintahkannya. Ya, karena itu sangat besar sekali. Ini yang kedua, rukun Islam yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa tu'addiz zakah. Zakah. Sebagaimana namanya zakah, zakat tazkiyah, pembersihan. Zakah mengeluarkan harta dalam rangka membersihkan. Zakah, keluarkan harta. Ya, ini yang wajib setahun sekali. Yang sunnah sedekah. Sunnah sedekah, keluarkan. Ya. Jangan pelit. Ya, salah satu sifat buruk, yang paling buruk pelit. Itu pelit, sifat buruk, ya. Karena cinta dunia jadi pelit. Gak mau sedekah, gak mau ngebantu orang kadang-kadang, ya. Karena terlalu cinta dengan dunia. Keluarkan zakat. Ya, pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, orang yang sholat tapi gak zakat diperangin oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya, karena ini besar juga. Zakat itu besar. Orang yang gak mau zakat diperangin. Padahal masih muslim. Ya, karena Abu Bakar As-Siddiq berijtihad pada saat itu, dan ijtihadnya Khulafaur Rasyidin diperintahkan untuk diikuti oleh kita. Ya, Rasulullah SAW berpesan, fa'alaikum bisunnati wa sunnati Khulafaur Rasyidin al-Mahdiyyin. Peganglah sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin al-Mahdiyyin. Abu Bakar As-Siddiq, orang saleh setelah para nabi dan rasul. Abu Bakar As-Siddiq ketika menjabat, ada orang-orang yang membayar zakat, perangin. Ya. Umar sempat enggak setuju, tapi lama-lama ketika melihat keyakinan Abu Bakar, Umar ikut. Ya. Aku yakin pasti kebenaran ada di dadanya Abu Bakar As-Siddiq. Zakat bukan perkara yang ringan. Ya. Tunaikan zakat. Kalau kita punya harta, tunaikan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah fa ikhwanukum fid din. Kalau orang itu taubat, mendirikan salat, menunaikan zakat, maka mereka saudara kalian semuslim. Ya. Saudara kalian semuslim kalau kapan? Mendirikan salat, menunaikan zakat, ya. Kalau ada orang muslim enggak mau salat atau enggak mau zakat, bukan saudara seislam, bukan saudara seislam. Yang mengatakan ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, fa ikhwanukum fid din, maka mereka ikhwan kalian seagama, seislam. Tapi kalau meninggalkan salat, meninggalkan zakat, naudzubillah, dia bukan saudara kita seislam. Ya. Nah, ini penting. Zakat selalu digandengkan dengan salat. Sama-sama penting. Yang kemudian saum Ramadan, puasa pada bulan Ramadan, ya.
Dan ini yang disebutkan yang wajib semua. Ya. Sebagaimana yang kita pelajari bahwa yang wajib ini selalu lebih afdol, lebih besar pahalanya dibanding yang sunnah. Ya, salat kita tadi maghrib sama salat tahajud, pahalanya besaran mana? Salat maghrib yang wajib yang paling besar pahalanya, baru yang sunnah. Begitu juga puasa, yang paling besar puasa pada bulan Ramadan, puasa bulan Ramadan. Ya, makanya sampai masuk rukun Islam, puasa bulan Ramadan. Ya. Jadi jangan sampai salah prioritas. Selalu prioritas salat wajib, baru setelah itu salat sunnah. Begitu juga puasa, prioritas puasa wajib, cuman sekali sebulan, cuma sekali setahun, mengerjakannya sebulan. Puasa pada bulan Ramadan. Ya. Nah, ini banyak sekali pelajaran dari hadis ini, satu hadis ini. Pelajaran yang lainnya, faidah dari hadis ini juga, bahwasanya salah satu adab bertanya adalah bertanya dengan pertanyaan yang bermanfaat. Sebagaimana sahabat jika bertanya diniatkan untuk ilmu amal, bukan untuk debat dan perbuatan sia-sia. Ya. Contoh yang enggak bermanfaat misalnya soal yang mengundang perdebatan yang kurang bermanfaat buat dia. Ya. Ada dulu bertanya ke saya, tanya lagi kajian, Ustadz, iya, tiba-tiba nanya Allahu Akbar. Ini nanya apa nih? Allah Maha Besar. Iya, saya bilang. Dalilnya apa? Kata dia begitu. Dia mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dalilnya apa? Subhanallah. Pertanyaan dari mana nih? Pasti dia ikut majelis yang ahlus syubhat, yang bikin kepala keputar-putar filsafat, sampai nanya Allahu Akbar, dalilnya apa? Subhanallah. Ini mengundang perdebatan. Ya, dijawab, ntar dijawab lagi. Ya. Kira-kira kalau misalnya saya nggak sebutkan dalil, ente nggak percaya Allahu Akbar, harus pakai dalil. Ya. Allah yang mengajarkan kita mengucap Allahu Akbar siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Zikir terbaik mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allah Akbar. Allah paling besar, Allah Maha Besar. Banyak ratusan dalilnya. Ya. Tanya ini, subhanallah, dari mana nih bisa nanya begini? Ya, itu bisa ada majelis-majelis ilmu kalam yang suka bertanya tentang zat Allah, ya, Allah bagaimana, begini, sifatnya ditanya padahal kita belum pernah melihat, kita belum mengerti tapi ditanya-tanya. Ya, musibah. Enggak ada manfaatnya. Belajar bertahun-tahun enggak jadi pinter, bahlul jadinya. Belajar tentang ilmu Allah, filsafat, ya, bagaimana penciptaan awalnya, terus syaitan ikut masuk entar. Ya, enggak pinter. Ya, walaupun sekolahnya ke Amerika, enggak pinter pulang-pulang. Enggak ada manfaatnya. Umur sia-sia. Enggak ada manfaatnya. Ya. Subhanallah. Ya. Jadi cari yang bermanfaat. Untuk kita apaan? Kalau dapat dalil mau apa? Enggak jadi beriman sama Allah. Mau keluar dari agama Allah, subhanallah, enggak ada manfaatnya sama sekali. Ya. Ini lihat contoh nih, orang Arab Baduy walaupun keras, tapi bertanya buat dia lagi repot sama urusannya. Enggak punya banyak waktu, nanya yang paling penting. Ketemu Rasulullah SAW ini jarang ketemunya orang Arab gunung. Ketemu langsung. Ya. Orang yang beriman begitu, dia tuh di rumah ada urusan, wah saya mau tanya nanti orang yang berilmu. Ini soalnya saya di rumah ada urusan, saya nggak tahu jawabannya. Pekerjaan saya ngeganjel nih. Kalau nggak nanya, saya takut haram. Itu sangat bermanfaat. Ya. Dan juga jangan terlalu sering nanya urusan orang. Ini kurang bermanfaat. Ustaz, fulan kesana kemari, itu emang boleh begitu, Ustaz? Subhanallah. Ya. Kadang berkali-kali, kalau fulan begitu boleh. Ente udah rapi. Kan belum. Masih banyak yang dibutuhin. Ya, ini juga salah satu pertanyaan yang kurang bermanfaat. Kecuali yang ditanya itu anak kita, tentang anak kita, nggak apa-apa. Ini orang jauh ditanyain.
ya, itu kurang bermanfaat. Jauhi. Ya, sahabat nggak begitu kalau nanya. Buat dia. Ya, atau pertanyaan yang jarang terjadi atau mustahil. Jarang terjadi atau mustahil. Ya. Nah, ini juga jangan ditanyain, apalagi waktu ketemu ustadz sebentar nanyanya, oh iya silakan, kesempatannya sangat terbatas, nanyanya yang mustahil terjadi, ustadz apa hukum tayamum di kutub, la haula wala quwata illa billah, di sini rumahnya. Ustadz, kalau kan tayamum kan harus pakai debu, nggak ada air pakai debu, ini di kutub kan nggak ada debu juga, bagaimana itu? Iya, di orang sono aja yang nanya. Subhanallah. Kadang iya harus diajarin bertanya. Ya. Ada yang nanya tentang jin kelewatan. Ya. Ini jin beda alam dengan kita. Ya, nanya sekedarnya aja. Apakah sihir itu benar? Benar jawabannya. Cara biar kita nggak kena, ya baca zikir yang banyak. Baca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Udah. Zikir sihir itu ada. Ya, jangan terlalu jauh. Ya. Kan kita nih jin seperti manusia. Ya, laki perempuan, dia juga ada istrinya nggak jin? Ya, nanya, ada perempuannya nggak? Subhanallah, ada manfaatnya nggak kira-kira? Nggak ada sama sekali. Ya, apakah jin juga syariat seperti kita? Sama ada menikahnya? Ya, nggak ada manfaatnya sama sekali. Bertanya terlalu dalam. Ya, ada yang bertanya seperti itu ada. Ya, dijawab oleh Syekh. Ya, apakah jin menikah? Iya menikah, tapi aneh nggak diundang kata syekhnya. Nah, sekalian deh. Iya. Jadi intinya adab bertanya itu penting. Ya, yang bermanfaat buat kita. Nah, itu faidah yang pertama. Yang kedua juga faidahnya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya sama orang, beliau nggak asal jawab, Beliau melihat keadaan orangnya, dan ini dianjurkan bagi orang yang memberikan fatwa untuk lihat keadaan orang yang bertanya. Ya, jangan disamain jawaban kepada semua orang, keadaannya lihat. Yang paling dibutuhin apa sama orang ini? Ya, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nggak sama jawabannya. Ketika ada orang misalnya yang sedang marah, ya, marah besar, bertanya apakah saya halal, dia misalnya menzalimi dia, dia bisa maafkan, tapi dia berfatwa dulu. Ya. Mukanya udah kelihatan nih merah nih, mau balas dendam, tinggal nyari fatwa aja, dibilang iya dikejar tuh orang. Ketika ditanya seperti ini, ya, orang yang dimintai fatwa harus bisa melihat, oh ini orang lagi begini keadaannya nih. Ya, apakah saya boleh balas? Jangan balas. Jangan. Maafin. Ya, insya Allah dia dengar perkataan kita, bilang jangan balas. Padahal boleh gak kalau ngebalas kalau sama? Boleh. Tapi udah begini, darahnya udah naik, sama gak? Dipukul sekali. Dibalasnya bisa 30 kali digebukin. Ya. Enggak boleh. Padahal boleh. Yang memberikan fatwa harus melihat keadaannya. Oh ini begini, enggak boleh. Ya. Lihat keadaannya. Ya. Ini orang yang ditanya. Rasulullah SAW ketika ditanya juga pernah wasiatkan kepadaku. Ini orang suka marah. La taghdab. Jangan marah. Dilihat keadaannya. Rasulullah SAW sering melihat. Dan orang Arabi ini orang yang terkesan pada waktu ini diriwayatkan para ulama, dia baru masuk Islam, belum lama masuk Islamnya. Kalau diberikan terlalu banyak, inti sholat sunnah, puasa gini-gini, kerepotan dia. Diberitahu yang paling penting dari yang penting. Ini yang paling penting. Jangan syirik, bertauhid, jangan syirik, sholat, zakat, puasa. Dah, itu. Ya, dilihat orang baru masuk Islam, jangan kebanyakan dikasih tahu. Dikasih tahu yang terpenting. Ya, ini penting.
Kemudian juga di sini pelajaran bahwa berdakwah itu butuh tahapan. Ya, ingat, bukan buat kita juga nggak mau sholat sunnah ketika dengar hadis ini. Ya, bukan. Ini salah satu tahapan dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada orang masuk Islam, baru masuk Islam, dikasih tahu yang terpenting. Jangan sampai kita mendengar ini, ya udah saya juga nggak mau ikutan. Ya, kita sholat sunnah. Karena dalam hadis yang saya sebutkan tadi, bahwa yang paling pertama ditanya oleh Allah tentang sholat, ya, kalau sholatnya baik, kesononya baik. Kalau nggak baik, kesononya buruk. Dalam riwayat lain, ketika sholatnya nggak baik, Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan malaikat, unzuru li abdi, hal lahu min tatawwu'. Lihatlah wahai malaikatku, hambaku. Lihat. Ya, Allah manggil ini hambaku. Ya. Lihat hambaku, apakah ada sholat sunnahnya atau enggak? Ya. Ya. Jika ada sholat sunnahnya, ditambel. Yang kurang-kurang akan diperbaiki dengan sholat-sholat sunnah. Semua sholat sunnah, semuanya. Ya. Sholat sunnah rawatibnya, sholat duhanya, sholat tahajudnya, sholat wudunya, ya. Itu menambal kekurangan kita. Dan kita yakin sholat kita ini gak sempurna. Ada kurang-kurangnya. Sangat butuh dengan memperbanyak sholat sunnah. Ya. Jadi dakwah itu butuh tahapan. Rasulullah SAW ketika mengutus Mu'adz dan juga Ali Qiyaman, disuruh pertama kali dakwah apa? Ajarkan mereka syahadat la ilaha illallah. Udah terima, ajarin sholat. Udah terima, baru zakat. Ya. Satu-satu, bertahap dakwah. Jangan langsung brek. Ya. Begitu juga ngajarin keluarga, siapapun. Ya, bisa suami atau istri. Ketika mau ngasih tahu sesuatu, ada yang salah, jangan semua disebutin. Ya, kita misalnya suami ada yang melihat kekurangan istri, ada 5 kekurangan yang perlu dikoreksi. Ya. Jangan sekali duduk 5 disebutin. Didengerin nggak kira-kira? Didengerin nggak? Kagak bakal didengerin. Nggak bakal didengerin. Satu-satu. Berdakwah di rumah juga berdakwah kan? Ya. Satu-satu. Hari ini yang terpenting apa? Ini. Udah baik, suasana enak, kasih tahu satu. Coba kalau begini pasti lebih baik. Ya. Kayak gini kan nggak boleh, ngerti kan? Ngerti, satu, hilang satu. Ya. Nggak bisa semuanya. Ini dakwah Rasulullah SAW, dan juga ketika Rasulullah SAW menasehati istrinya Hafsah. Ada dalam surat At-Tahrim. Ya. Allah perintahkan, jangan semuanya, satu-satu. Ya. Jangan semuanya dikoreksi. Sebagian entar dikoreksinya. Ya. Dan ini dakwah baik di luar, begitu juga bagi suami. Ketika di rumah kepada istri, satu-satu yang dikasih tahu. Jangan pernah 2-3 sekali nasihat. Ya. Nggak bakal masuk. Ya. Kan kadang masuk keluar lagi. Ini masuk aja kagak, keluar lagi langsung. Kalau dikasih tahu banyak-banyak. Ya. Ini salah satu dakwah, pelajaran yang kita bisa ambil. Ya. Dari sini dan juga dalam Al-Quran. Ya. Nah, ini satu hadis saja faedahnya banyak sekali. Ya. Jadi mungkin hari ini cuman kita membahas satu hadis. Insyaallah pertemuan datang kita akan membahas hadis yang kelima. Jadi sekarang sudah masuk waktu Isya. Azan, nanti mungkin setelah azan ada yang mau bertanya sebentar, tanya jawab, setelah itu nanti baru kita sholat insyaallah. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Apakah ada yang mau bertanya dari para jamaah? Silakan. Ya. Zakat mal ketika sampai tahunnya misalnya harus dikeluarkan 2 juta dicicil. Kalau memang bisanya dicicil boleh dicicil. Ya. Tapi jangan sampai dikurangin. Ya. Boleh. Ya, yang penting jangan dikurangin. Ya. Nunggu malaikat lupa katanya. Dikit-dikit. Boleh. Udah, ada yang bertanya? Ya, Pak. Waalaikumsalam. Ketika ada perbuatan maksiat lalu bersandar kepada takdir dikeluarkan. Berbuat maksiat lalu bersandar kepada takdir. Yang mengucapkan siapa? Orang yang sedang maksiat atau yang sudah bertaubat? Berdalih dengan takdir atas perbuatan maksiat dibagi menjadi 2 hukumnya. Kalau orang yang berdalih ini dia masih melakukan perbuatan maksiat,
dia masih misalnya suka minum khamar sekarang, suka berzina, ketika dinasehatin, ente jangan minum khamar. Kenapa minum khamar? Takdir aneh. Minum khamar. Ya. Sebelum penciptaan langit dan bumi 50.000 tahun, aneh sudah ditulis sebagai peminum khamar. Aneh nggak bisa ngelawan takdir. Wah, jago tuh ngomongnya. Syubhat ini, syubhat. Ya. Syubhat bagi kita. Tapi bagi orang yang berilmu ini bukan syubhat. Nah, ini ngaco ente nih. Masih kali baru minum ya. Nah, nggak boleh. Nggak boleh. Orang berdalih dengan takdir ketika berbuat maksiat nggak boleh. Ya. Dibilang belum berjilbab, saya ditakdirin begini emang. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Nggak boleh. Ya. Emang nanti tahu ditakdirin buat apa? Nggak tahu. Ya kan? Kita tahu besok ditakdirin untuk apaan? Nggak tahu. Ya. Tapi kita berusaha gak buat cari makan besok? Berusaha. Harusnya ente nggak usah cari makan. Ya, nggak usah cari makan. Kalau emang ente takdirin Allah kasih ente makan, ntar ente bakal makan. Duduk deh. Ya. Ketika orang menyandarkan diri, ketika berbuat maksiat dengan takdir, ya katakan lagi. Anda kalau mau cari makan ngapain? Kerja. Iya, Allah perintahkan untuk jadi orang soleh, sholat. Sholat. Kita nggak tahu ke depan jadi apa, nggak tahu. Ya, sebagaimana kita berusaha, giliran makan dicari makan, giliran pahala dia nggak mau dicari. Ya, ini orang lemah. Dia nggak bisa meninggalkan maksiat berdalih dengan takdir. Nggak boleh sama sekali. Karena kita nggak tahu takdir kita ke depan sebagai apa. Sedangkan kita diperintahkan untuk berbuat amal soleh. Ya. Kita diperintahkan untuk beramal dengan amalan soleh. Ya. Nah, beda kalau sudah bertaubat. Beda kalau sudah bertaubat dengan taubatan nasuha. Sebagaimana perbincangan Nabi Musa dan Nabi Adam alaihi salam. Ya. Yang diriwayatkan kepada kita bahwa Nabi Musa bertanya kepada Nabi Adam, "Kenapa engkau makan buah itu?" Ya. Kenapa engkau makan buahnya? Maksudnya mungkin kalau enggak makan kita semua masih di surga. Nabi Musa. Dijawab oleh Nabi Adam, itu takdir Allah. Itu takdir Allah. Boleh gak Nabi Adam ngomong kayak gini? Nabi Musa bilang, kenapa kamu makan buahnya? Dijawab oleh Nabi Adam, qadarullah, itu takdir Allah. Boleh gak jawaban ini? Hah? Kenapa? Kenapa boleh? Karena Nabi Adam sudah bertaubat. Dalam Al-Quran ada Nabi Adam ketika melakukan kesalahan itu bertaubat kepada Allah. Ya, dia berkata, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, aku menzalimi diriku. Kalau engkau enggak ampunin, kalau engkau enggak kasih sayang kepadaku, pasti aku jadi orang yang merugi. Ini doa yang besar sekali dari Nabi Adam alaihissalam. Sudah bertaubat kepada Allah. Sudah bertaubat kepada Allah. Taubatan nasuha. Ya. Dan orang kalau sudah bertaubat kepada Allah, ini satu yang diajarkan membaca doa Nabi Adam alaihissalam. Ya. Berdoa kepada Allah. Kalau sudah bertaubat kemudian ditanya, kenapa dulu begitu? Udah bertaubat, boleh dia mengatakan takdir dulu begitu, qadarullah. Tapi alhamdulillah saya udah enggak lagi. Ya, dibedain. Orang yang masih maksiat dan yang sudah bertaubat. Ya. Kalau masih bermaksiat enggak boleh. Ya. Itu jawabannya.